Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita dapat berjumpa kembali pada saat ini. Nah, kita akan membaca beberapa ayat yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 6, kemudian lompat di ayat 14 sampai dengan 15. Demikian bunyinya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Tuhan Yesus mengasihi Lazarus dan kedua saudara perempuannya, dan mereka juga mengasihi Tuhan Yesus. Kasih mereka kepada Tuhan Yesus itu dibuktikan ketika pada satu kali Tuhan Yesus singgah di rumah mereka, maka Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan perkataannya. Marta melayani, menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, hubungan kasih yang indah antara keluarga Lazarus, Marta, Maria, dan Tuhan Yesus. Seharusnya hubungan kasih itu juga ada dalam hidup kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita karena kasih-Nya itu tak pernah berkesudahan. Tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap mengasihi Dia? Atau kasih kita sudah mulai memudar? Atau sebaliknya, kasih kita semakin membara kepada Tuhan? Satu kali Tuhan sebagai kepala gereja menegur jemaat di Efesus. Dalam kitab Wahyu pasal 2, Tuhan berkata begini, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula." Kita semua punya pengalaman kasih semula, di mana roh kita begitu terbakar dan membara-bara. Kita punya semangat untuk membaca Alkitab. Kita punya kerinduan untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kerinduan untuk berbakti di rumah Tuhan. Oh, semua hal yang punya nilai rohani kita kejar, kita lakukan. Dan itu merupakan ciri khas dari seseorang yang berada di dalam kasih yang semula. Tapi coba kita bertanya kepada diri kita masing-masing dan memberikan jawaban sendiri. Apakah hal seperti itu masih ada hari ini? Atau sudah tidak ada, berkurang? Atau lenyap sama sekali? Tidak mengapa, tapi marilah kita kembali kepada pengalaman kasih yang semula itu. Karena sebelum kita mengasihi Tuhan, Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, dan kasih-Nya tak pernah berakhir. Dalam kisah tadi, kita melihat Lazarus sakit. Oh, ternyata orang yang dikasihi Tuhan itu juga bisa mengalami kesukaran, mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kesukaran atau peristiwa yang tidak menyenangkan itu bermacam-macam bentuknya. Bisa dalam bentuk sakit seperti Lazarus, bisa juga dalam masalah-masalah keluarga, masalah ekonomi, masa depan,
dan begitu banyak hal yang semua itu dapat kita simpulkan dalam sebuah kata, kesukaran. Idealnya saudara, kita ini berharap ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita beriman kepadanya, kita mengasihi Dia, mentaati firman-Nya, maka semua berjalan dengan begitu indah dan baik. Kesehatan kita baik-baik saja, ekonomi kita baik-baik juga, keluarga kita harmonis, dan semuanya indah. Itulah yang kita harapkan. Namun kenyataannya berkali-kali saya dan saudara mengalami kesukaran yang berbagai hal bentuknya. Dan pengalaman Marta dan Maria itu terulang kembali dalam hidup kita. Kemudian kita berharap kepada Tuhan, kita berdoa, kita memohon pertolongan, memberikan jalan keluar atas segala persoalan. Bahkan kita menjerit, kita berharap sungguh-sungguh kepadanya. Tetapi seakan-akan Dia tidak pernah datang. Dan seakan-akan permohonan kita itu diabaikan, tak didengarkan. Masalah kita tak diperhatikan. Atau mungkin Tuhan sudah tidak memiliki kekuatan dan kuasa seperti pada waktu-waktu yang lalu. Benarkah demikian? Sekali-kali tidak. Saudara, kita tidak boleh menyerah pada pikiran-pikiran yang seperti saya katakan tadi. Oh, Tuhan sudah tidak mendengar, bahkan tidak menjawab doaku. Dia sudah tidak peduli dengan persoalanku. Oh, kita tidak boleh menyerah pada pikiran yang seperti itu. Sehingga kita ini dikuasai oleh kegelisahan, kita dikuasai oleh ketakutan. Dan akhirnya kita kehilangan kekuatan. Justru sebaliknya yang harus terjadi. Kita harus memperoleh kekuatan di dalam kesukaran. Lalu bagaimana caranya? Supaya kita mendapat kekuatan di tengah-tengah kesukaran. Caranya adalah kita harus menguasai pikiran kita. Karena apa? Karena pikiran itu sangat berpengaruh dan punya peran penting dalam kehidupan setiap umat percaya. Pikiran yang negatif tidak akan pernah menghasilkan hal-hal yang positif. Kalau kita membaca apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus di dalam Efesus pasal 4 mulai ayat 17, satu perikop itu berbicara tentang manusia baru. Paulus berkata begini, kamu yang telah mengenal Kristus dan menerima pengajaran di dalam Dia, maka seharusnya kamu menanggalkan manusia lama yang akan menghadapi, akan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Itu pada ayat yang ke-22. Lalu pada ayat yang ke-23, Paulus berkata begini, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah, ini yang pertama. Kemudian dilanjutkan pada ayat selanjutnya, dan mengenakan manusia baru. Jadi pertama-tama yang harus dibaharui, yang harus dirubah adalah roh dan pikiran kita. Dalam terjemahan yang sebenarnya, itu bukan merupakan dua hal, roh dan pikiran. Tapi yang benar adalah kamu harus dibaharui di dalam roh pikiranmu. Jadi pikiran kita harus dibaharui. Baru setelah itu kita bisa mengenakan manusia baru dan membuang semua yang lama, tabiat-tabiat yang lama. Betapa pentingnya pikiran kita. Misalnya sekarang begini, kita sedang sakit. Kita harus realistis. Kita tidak bisa berpura-pura. Kalau kita berpura-pura,
itu hanya suatu cara untuk menghibur diri yang sifatnya hanya sementara. Ya, saya sakit, tetapi pikiran kita harus dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Kita harus ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya berkata, penyakit kitalah yang ditanggungnya. 1 Petrus 2 ayat 24b berkata, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Kalau kita ini sedang lelah, tubuh kita capek, jiwa kita penat, roh kita lesu, itu fakta dan kita harus mengakuinya. Tapi pikiran kita harus dipenuhi dengan pengharapan. Karena Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 berkata, berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Ia akan terbang bagaikan seekor raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Yang berjalan tidak pernah menjadi lelah, berlari tidak pernah menjadi lesu, atau terbalik-terbalik. Tapi intinya seperti itu. Kita harus menantikan Tuhan dan mengharapkan kekuatan yang baru dari Dia. Ada satu kisah nyata. Ibu dari hamba Tuhan Joel Osteen. Pada tahun 1981, dia didiagnosis dan divonis oleh dokter menderita kanker hati. Dan memang itu faktanya. Dirawat di rumah sakit 21 hari. Kemudian ketika pulang ke rumah, ibu ini menghadap cermin dan dia melihat wajahnya yang pucat, tubuhnya yang kurus, kemudian seluruh kulitnya berubah menjadi kuning, tidak seperti lalu. Tetapi ibu yang hebat ini tidak mau mengisi pikirannya dengan fakta yang ada. Dia setiap hari setia membaca Alkitab seperti biasa. Dan dia mencari ayat-ayat yang berbicara tentang janji-janji kesembuhan. Dia bukan hanya membaca ayat itu, dia menuliskan ayat itu. Kemudian tulisan-tulisan tentang kesembuhan itu dia tempelkan di setiap ruangan. Di ruang tidur, di dapur, di ruang keluarga, di ruang tamu. Dan setiap kali dia berjalan, dia memikirkan kesembuhan bagi dirinya. Dia mengucapkan ayat-ayat itu. Dan dia berkata kepada anak-anaknya, aku sembuh, aku akan sehat karena bilur-bilur Tuhan Yesus. Dokter memberikan waktu hidupnya hanya beberapa minggu. Itu yang diucapkan kepada suaminya. Tetapi beberapa minggu berlalu, beberapa bulan berlalu. Kondisinya tidak semakin menurun, tetapi semakin membaik. Memang tidak sekaligus otomatis, tetapi berangsur-angsur. Beberapa tahun berlalu, heran, mujizat, dan kenyataan yang ajaib melalui janji firman Tuhan. Dia tumbuh sehat, segar, kulitnya berubah menjadi bagaikan kulit seorang anak. Oh, dia kuat kalau dia mau memakai topi yang berwarna pink seperti beberapa tahun yang lalu. Kemudian naik kuda, itu masih bisa dilakukannya. Kenapa? Karena ibu ini mengisi pikirannya dengan hal-hal yang positif. Itulah janji Tuhan dan firman-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan di dalam kesukaran. Yang penting adalah menangkan dan kuasai pikiran kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan janji-janjinya, dengan hal-hal yang positif. Seperti pesan Paulus di dalam surat Filipi, pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Paulus berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Semoga Tuhan menolong kita sehingga kita dapat menguasai dan memenangkan pikiran kita dengan mengisinya firman Tuhan dan janji-janjinya. Kemudian cara yang kedua adalah kita harus dapat memahami Allah dalam kodratnya. Kodrat Allah itu berbeda dan bertolak belakang dengan kodrat manusia. Manusia terbatas dalam segala hal, tetapi Allah tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang maha di atas segala-galanya. Ucapan Marta dan Maria tadi sama saja. Dua-duanya sama. Mereka berkata begini, Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, tentu saudaraku Lazarus tidak akan mati. Jadi kita lihat di sini bahwa Marta dan Maria berpikir bahwa waktu Lazarus sedang sakit, kemudian Yesus diharapkan segera datang, Yesus cepat-cepat datang. Dan kalau waktu itu Lazarus pasti bisa disembuhkan karena dia masih hidup, masih sakit. Oh, berarti Marta dan Maria menyamakan kodrat Tuhan Yesus dengan kodrat manusia yang terbatas. Tetapi sesungguhnya tidak. Allah kita adalah Allah yang terbatas. Saya selalu diingatkan dan dikuatkan dengan apa yang dikatakan oleh kitab Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 40 ayat 12 dan seterusnya. Itu bicara tentang kemahabesaran Allah. Yesaya dalam tulisannya berkata begini, siapakah yang dapat menakar air laut dengan tangannya, yang dapat mengukur langit dengan jengkal, yang dapat menyukat debu tanah dengan takaran, yang dapat menimbang gunung-gunung dengan dacing dan bukit-bukit dengan neraca. Kemudian ayat 18 dan ayat yang ke-25 berkata, dengan siapakah engkau hendak menyamakan Allah? Dengan siapakah engkau dapat menyamakan aku? Oh, tidak ada. Allah kita di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang maha segala-galanya. Allah yang tidak dapat disamakan dengan manusia, siapapun dia dan betapapun hebatnya manusia itu. Tetapi manusia tetap punya kodrat yang terbatas. Satu kali, istri Martin Luther mengenakan pakaian hitam dengan kerudung hitam juga. Dia berjalan dari pagi sampai malam di dalam rumahnya. Dia mengerjakan aktivitasnya dengan kostum yang sama. Sehari, 2 hari, Martin Luther berdiam dan akhirnya karena tak tahan lagi, Martin Luther bertanya, kenapa istrinya mengenakan pakaian dan kerudung hitam? Istrinya menjawab, ya, karena Allahmu sedang mati. Allahmu sudah mati. Martin Luther terkejut dengan jawaban istrinya. Dan istrinya berkata begini, bukankah berhari-hari kau nampak lesu? Kau bermurung? Kau tidak lagi menaikkan pujian-pujian seperti waktu-waktu yang lalu? Ternyata Martin Luther berada dalam satu tekanan yang berat karena persoalan-persoalan, masalah psikis yang dihadapi. Dan itu yang membuatnya dia berubah. Pikirannya bukan pikiran yang positif lagi. Dan jawaban istrinya menyentakkan dia, mengingatkan Martin Luther betapa hebat Allah yang dikenal dan dimilikinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan kesukaran datang, ingatlah bahwa Allah punya maksud
supaya Tuhan dimuliakan. Ketika kesukaran itu diatasi oleh pertolongan Tuhan, maka kita dapat menyembah, memuliakan, dan bersyukur kepadanya. Persoalan dan kesukaran itu membuat kita lebih percaya kepada Dia, belajar percaya kata Tuhan Yesus, belajar berharap kepada Tuhan, dan belajar menantikan Dia. Itu sebabnya mari peroleh kekuatan di dalam kesukaran dengan memenangkan dan menguasai pikiran kita, mengisi dengan firman Allah, mengisi dengan janji-janjinya, mengucapkan kebenaran dan janji-janji Tuhan. Kemudian mari kita tidak pernah lupa bahwa kita punya Allah dengan kodratnya yang maha di atas segala-galanya. Sekalipun hari ini pandemi belum berakhir, mari kita tetap punya semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan dengan baik, dengan mentaatinya sungguh-sungguh, karena ketaatan itu juga merupakan salah satu bukti iman. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami sadar bahwa sebagai umat-Mu kami tidak pernah lepas dari kesukaran, karena dunia di tempat kami tinggal hari ini adalah dunia yang dipenuhi dengan masalah. Tapi kami bersyukur karena kami dapat memenangkan dan menguasai pikiran kami masing-masing dengan mengisinya oleh janji-janji Tuhan dan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang maha besar, Allah yang punya kodrat yang tidak dapat disamakan dengan kodrat manusia. Kami berdoa, mohon Tuhan menolong kami semua di masa pandemi ini agar kami tetap sehat, kami tetap semangat, kami tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan mentaati aturan-aturan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Tuhan, supaya Tuhan tetap dimuliakan dalam masa-masa yang sulit ini, dan kami terus belajar percaya, belajar mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat yang Engkau kasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam